Pada pertandingan ini, Garry Kasparov memegang bidak warna putih. Langkah pertama Kasparov menjalankan pion ke D4, dibalas Petrosyan dengan kuda ke F6. Lalu Kasparov pion ke C4, Petrosyan pion ke E6. Selanjutnya Kasparov kuda ke F3. Ini adalah pembukaan bidak menteri. Petrosyan gajah ke B4, mengancam raja sekaligus persiapan rokade pendek. Dalam pembukaan bidak menteri, ancaman hitam yang perlu diantisipasi putih adalah ancaman gajah Petrosyan terhadap putih di B4. Di mana dalam situasi ini, langkah terbaik putih adalah menutup raja dengan gajah D2. Karena jika melindungi raja dengan kuda, justru menyumbat alur serangan putih sendiri ya. Dan tentu saja Kasparov melindungi raja dengan gajah ke D2. Dengan langkah antisipasi, Menteri Putih berjaga jika hitam memakan gajah di D2. Lanjut Petrosyan Menteri ke E7 melindungi gajah, Kasparov pion ke G3 persiapan gajah ke G2. Petrosyan memakan gajah D2. Di sini Kasparov memiliki dua pilihan, memakan gajah hitam di D2 dengan menggunakan kuda B1 atau menteri. Pada pertandingan ini, Kasparov memilih memakan gajah hitam dengan menteri. Pada situasi ini, mungkin ada yang tergoda untuk mengancam menteri putih dengan kuda ke E4. Langkah ini berisiko mengakibatkan hitam kehilangan tempo untuk melakukan rokade dengan serangan balik putih meletakkan menteri ke C2. Tentu hitam harus mengamankan rajanya terlebih dahulu ya, dan memang Petrosyan melakukan rokade terlebih dahulu. Bahkan para pecatur Grandmaster melakukan rokade sedini mungkin. Kita lanjut. Gajah ke G2 membantu penguasaan di kotak pusat, sekaligus persiapan rokade. Karena siapa yang mendominasi permainan sangat ditentukan siapa yang menguasai 4 kotak pusat. Lanjut, pion hitam ke D5 meredam potensi serangan gajah putih Kasparov, sekaligus persiapan kuda ke D7. Kasparov rokade, Petrosyan memakan pion C4 mengurangi tekanan Kasparov di kotak pusat, sekaligus membuka lajur D dengan alternatif menempatkan benteng ke D8. Kasparov kuda ke A3 mengancam pion C4 sekaligus persiapan mengaktifkan benteng. Petrosyan pion ke C5 menekan pion C4 Kasparov yang berada di kotak pusat. Dengan persiapan tekanan kuda ke C6, Kasparov memakan pion C5. Dibalas menteri memakan, benteng Kasparov ke C1 menekan pion C4. Petrosyan kuda ke F6. Kuda Kasparov memakan pion lemah C4, menyiapkan discovered attack benteng terhadap menteri hitam. Hitam memang dari awal sudah siap merelakan bidak lemah C4 ini. Karena jika hitam memaksa mempertahankan bidak lemah di C4 ini, maka akan mengacaukan pertahanan hitam sendiri. Mengapa demikian? Kita bahas di lain waktu ya. Misalkan kita berpikir, kenapa tidak melindungi pion C4 dengan memajukan pion ke B5? Kasparov akan melangkahkan serangan ganda kuda ke D4, mengancam pion B5, sekaligus mengancam benteng. Pilihan terbaik putih adalah menutup jalur diagonal dengan melangkahkan kuda ke D5. Maka bidak B5 hitam akan gratis, plus putih memiliki keunggulan posisi mengancam bidak C4 yang lemah, kuda D5 hitam yang lemah. Menteri ke E7 menghindari serangan benteng jika kuda C4 bergerak. Selanjutnya kuda putih menekan ke kotak pusat E5. Kuda memakan kuda, kuda putih memakan kuda hitam. Kuda Petrosyan melangkah ke D5 dengan persiapan memajukan pion F6 untuk mengusir kuda E5 putih yang sangat berbahaya jika dibiarkan. Kasparov melangkahkan benteng ke D1 untuk memperkuat penguasaan di jalur D. Di sini Petrosyan belum memiliki kesempatan untuk mengusir kuda putih E5 yang sangat berbahaya karena dia masih harus mengamankan kuda di D5, sekaligus berusaha menyimbangkan pengendalian putih di kotak D5 yang sangat sentral. Kuda hitam ke B6, persiapan benteng ke D8, dan selanjutnya langkah yang sangat baik dari putih dengan menteri ke A5.
Antisipasi, hitam memajukan pion F6 untuk mengusir kuda berbahaya putih ke E5. Maka kuda ke C4. Seandainya kuda hitam memakan, maka benteng memakan kuda hitam. Dalam posisi ini, putih sangat menguasai sayap menteri. Dengan rencana putih selanjutnya adalah mengancam menteri dengan benteng ke C7. Yang dalam posisi ini, hitam sangat tertekan. Saya kurang paham maksud langkah dari Petrosian ini. Kemungkinan besar Petrosian melakukan langkah samar-samar ini untuk memberikan alternatif ruang raja seandainya hitam menyerang jalur 8. Putih mengaktifkan bentengnya ke D3 sekaligus mempertahankan dominasi terhadap hitam. Karena langkah hitam selanjutnya adalah berusaha menyeimbangkan posisi dengan benteng hitam ke D8, menteri putih ke C5, memaksa pertukaran menteri. Menteri makan menteri, benteng makan benteng, cek. Menteri menutupi raja, benteng makan menteri, raja makan benteng. Lalu benteng ke C7. Di sini posisi putih siap menghancurkan hitam. Kembali ke permainan. Petrosian melangkahkan kuda ke D5. Alih-alih memakan kuda dengan gajah, Kasparov memilih mengancam kuda berbahaya hitam dengan pion ke E4. Kuda hitam terpaksa ke B6 untuk melindungi kotak C7. Lalu gajah putih ke F1. Suatu langkah yang halus, seolah-olah tidak ada tujuan. Coba kita perhari Kasparov mengantisipasi kemungkinan besar Petrosian akan mengancam kuda aktif putih dengan memajukan pion ke F6. Kuda ke C4. Mengancam kuda B6, kuda makan kuda, benteng makan kuda, pion ke B6, mengancam menteri, menteri ke C3, persiapan serangan ke C7. Jika hitam mengancam benteng segaris putih, maka benteng ke C7, menteri makan benteng, menteri makan menteri, gajah makan benteng, benteng makan benteng. Itulah kira-kira maksud menempatkan gajah di F1. Kembali ke permainan. Benteng hitam ke E8, benteng putih ke D1, membuka jalur penyerangan gajah. Benteng ke F8, pion ke A3. Di sini Kasparov melakukan langkah ringan, menunggu langkah Petrosian yang sudah kebingungan dengan posisinya yang pasif. Raja hitam ke G7, putih pion ke B3, raja hitam ke G8, pion putih ke A4, benteng hitam ke D8. Di sini hitam dan putih sama-sama melakukan langkah ringan, menunggu lawan melakukan celah kesalahan yang bisa dimanfaatkan. Lalu ada langkah yang sangat baik dari Kasparov, yaitu menteri ke C5. Di sini hitam menyerah. Coba kita buat hitungannya. Hitam selanjutnya adalah menteri ke E8. Putih akan melangkahkan kuda ke G4 dengan ancaman sangat berbahaya ke F6. Atau jika hitam memilih memakan menteri dengan menteri, maka benteng makan benteng, cek, menteri ke F8, menghindari benteng C1, sekaligus melindungi raja. Benteng makan menteri, raja makan menteri, benteng ke C7. Ini adalah posisi menang untuk putih. Coba selanjutnya kita timbang langkah terbaik hitam. Pion ke F6 mengancam kuda, benteng ke F7, cek, raja ke G8, benteng makan bidak F6, kuda ke D7, benteng makan bidak E6. Petrosian menyadari dia tidak memiliki tempo yang cukup untuk mengembangkan perwiranya untuk melindungi bidak F7 dan E6. Memang Petrosian belum kalah telak secara jumlah perwira, tapi Petrosian menyadari dalam keadaan posisi perwiranya yang sangat pasif, dia hanya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menang melawan seorang Garry Kasparov dalam posisi seperti ini. Itulah pertandingan antara dua orang Grandmaster hebat di masanya, tentang bagaimana seorang Garry Kasparov membuat pilihan langkah yang begitu mengalir dan aktif, sementara Petrosian gagal mengembangkan perwiranya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.
supaya saya lebih bersemangat membuat video-video menarik lainnya. Untuk kritik dan saran,